Ayahku adalah dewa perang. Bab 755. Shenrong berteriak, Guan Qianjun, apa yang kita lakukan di sini? Tidak diterima, keluar dari sini. Ada sedikit getaran dalam suaranya saat dia berteriak. Jelas sekali, dia tidak hanya membenci Guan Qianjun, tapi juga takut padanya. Su Yufeng juga berteriak dengan sedikit ketakutan, ya, mengapa kamu ada di sini lagi? Kamu sepertinya dihantui. Tidakkah kamu ingin mengambil kembali kartu yang kamu berikan kepada kami terakhir kali? Katakan padamu, ini tidak mungkin. Lihat luka yang kami derita karenamu terakhir kali. Masih ada di mana-mana. Sama saja di sini. Sama di sini. Pangkal hidungku hampir bengkok. Ada juga lubang menganga di dagu. Uang di kartu Anda dianggap sebagai kompensasi kepada kami dan tidak dapat diambil kembali. Saat dia mengatakan itu, kedua lelaki tua itu menunjukkan wajah nakal. Mereka tidak menyebutkannya, tapi Guan Qianjun juga melupakannya. Terakhir kali dia sangat ingin menemukan porselen biru dan putih, tapi dia melemparkan sebuah kartu ke depan kedua lelaki tua itu tanpa ragu-ragu, yang bernilai lebih dari 10 juta. Dia mengatakan bahwa dia akan menyerahkan porselen biru dan putih yang hilang, dan uang tersebut akan dianggap sebagai kompensasi. Belakangan saya mengetahui petunjuknya dan lupa mengambil kartunya. Jelas sekali. Kedua lelaki tua itu menelan uang itu dan tidak mau mengembalikannya bagaimanapun caranya. Adapun 10 atau 20 juta, Guan Qianjun tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, uang kecil ini tidak ada di mataku. Aku datang ke sini karena kemarin aku sudah bilang padamu untuk menjemput kalian berdua dan melihat-lihat rumahku, agar kamu tidak selalu menganggapku serius. Kamu benar-benar berpikir saya tidak mampu tinggal di villa bangsawan yang mewah. Saat dia berbicara, ada ekspresi agak menggoda di wajahnya. Di hadapan kedua orang tua ini, dewa perang tertinggi tentu saja tidak akan memegang gagasan, Buddha bersaing untuk mendapatkan sebatang dupa, dan orang-orang bersaing untuk mendapatkan mereka di wajah. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar ini, mereka tercengang. Kemudian, Su Yufeng mencibir, oh, kamu benar-benar datang ke sini karena ini. Saya pikir kamu kentut di sana kemarin, dan kamu tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah kentut. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang ke sini dan mengajak kami melihat rumah mewahmu. Kamu tidak berpura-pura lagi, kan? Shenrong juga sangat meremehkan, saya telah melihat orang-orang yang sok, tetapi saya belum pernah melihat Anda begitu sok. Anda mengambil uang putri kami dan menipu. Apakah menurut Anda itu menarik? Tidakkah hati nurani Anda sakit? Apakah Anda merasa kasihan pada Fei Xue? Pemuda di sebelah Ning Caishen bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Kedua lelaki tua itu bergegas menceritakan kisahnya. Ning Caishen segera tertawa, menatap Guan Qianjun dengan marah dengan sepasang mata segitiga yang kejam dan kejam. Ternyata kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuap penduduk Yunhai Tiansu agar Paman Shen dan Bibi Su tidak masuk. Sekarang kamu benar-benar berani mengatakan bahwa Haoyu Tianzu adalah milikmu. Sebuah villa senilai 4 hingga 5 miliar yuan, saudaraku, kamu tidak dapat menyombongkannya bahkan jika kamu ingin menyombongkannya. Wajah Guan Qianjun tenang, menurutmu mengapa aku membual? Ning Caishen tertawa keras dan menunjuk ke arahnya, menunjukkan rasa jijik. Saat aku melihat caramu berpakaian, dari ujung kepala sampai ujung kaki, menurutku harganya lebih dari 200 yuan, jadi aku tahu kamu sedang membual. Namun, mungkin beberapa orang kaya suka bersikap rendah hati, jadi katakan padaku jenis mobil apa yang kamu kendarai ke sini. Dari sekali lihat, aku mungkin bisa mengetahui tingkat ekonomimu saat ini. Su Yufeng mengangguk, ya, Tuan Ning benar sekali. Orang yang dapat tinggal di Haoyu Tianzuang bernilai miliaran harus mengendarai mobil bernilai setidaknya beberapa juta. Shenrong berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ayo keluar dan lihat mobil bagus apa yang bisa dikendarai anak ini sekarang. Ketika saya melangkah keluar, saya melihat hanya ada Cadillac bernilai jutaan dolar di luar. Su Yufeng secara alami tahu mobil siapa itu, tapi dia sengaja menunjuknya dan berkata kepada Guan Qianjun, hei, apakah kamu mengendarai mobil mewah ini? Mobil seharga 2 atau 3 juta, mungkin kamu benar-benar mampu untuk tinggal di Yutianzuang. Shenrong ikut bernyanyi, bagaimana ini bisa menjadi mobil Guan Qianjun? Ini jelas milik Tuan Ning. Saya baru saja melihat Tuan Ning mengendarai mobil mahal dengan mata kepala sendiri. Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa dia adalah orang baik. Dia benar-benar orang penting. Dia pasti bisa membantu kami membeli villa di Yunhai Tiansu.
Ning Caishen tersenyum bangga dan memandang Guan Qianjun dengan ringan. Oke, sekarang giliranmu. Di mana mobilmu? Kenapa aku tidak melihat rodanya? Dia melihat sekeliling, terlihat semakin arogan. Wajah Guan Qianjun tidak merah dan dia kehabisan nafas, dan dia berkata dengan tenang, saya datang ke sini dengan taksi. Tiba-tiba, Ning Caishen mencibir, penuh penghinaan, menyebabkan Su Yufeng dan Shen Rong tertawa. Setelah Ning Caishen selesai tertawa, dia melihat kedua orang tua di sebelahnya. Paman Shen, Bibi Su, menurutmu berapa luas rumah yang bisa ditinggali oleh seseorang yang datang ke sini melalui taksi? Ini adalah pertanyaan yang sangat disengaja. Su Yufeng berkata dengan lantang, dia yang datang ke sini melalui Didi bahkan tidak mampu membeli mobil, apalagi rumah. Saya pikir dia hanya bisa tinggal di satu kamar kecil dengan sewa bulanan beberapa ratus yuan. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di toilet di Yunhai Tiansu. Shen Rong mengangguk dengan berat, ya. Istriku, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Saya bahkan tidak mampu membeli mobil. Saya harus membayar untuk Didi. Bagaimana saya bisa bertahan hidup di Haoyu Tianzuang? Guan Qianjun menggaruk bagian belakang kepalanya dan merentangkan tangannya tanpa daya. Saya hanya suka rendah hati, saya suka memakai pakaian yang tidak berharga, saya hanya suka membawa Didi, dan saya tidak ingin mengemudi sendiri. Jika saya punya waktu, alangkah baiknya jika saya memejamkan mata dan santai. Pokoknya, aku akan mengantarmu ke Yunhai Tiansu sekarang. Mau pergi atau tidak? Jangan lupa taruhan yang kamu buat tadi malam. Jika aku benar-benar tinggal di Haoyu Tiansu, kalian semua harus mengepel lantai dan membersihkan jendela untuk saya. Meskipun saya kaya, saya tidak keberatan dengan dua pekerja bebas lagi. Kata-kata ini segera membuat Su Yufeng dan Shen Rong melompat-lompat. Ning Caishen juga mencibir lagi dan lagi, Guan, aku pernah melihat orang yang suka menyombongkan diri, tapi aku belum pernah melihat orang sepertimu yang menyombongkan diri seperti ini. Aku khawatir kamu tidak akan mengetahuinya bahkan jika kamu meledakkannya, benarkan? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku akan membawa Paman Shen dan Bibi Su ke Yunhai Tiansu dan mencarikan villa yang bagus untuk mereka. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa mengikutiku, tapi jangan salahkan aku karena menamparkan wajahmu. Su Yufeng segera mengangguk dan berkata dengan bangga, ya. Saya tidak tahu seberapa kuat Tuan Ning. Saya tidak tahu apakah Anda baru saja mendengar bahwa Yunhai Tiansu memiliki sahamnya. Perusahaan real estate Caishen miliknya memiliki dana yang sangat kuat, dengan miliaran dana yang tersimpan di sana. Jarang sekali Tuan Ning begitu baik dan secara pribadi mengajak kami membeli rumah. Dia adalah Raja Berlian yang sebenarnya. Aku juga ingin mengenalkannya pada Fei Xue. Menurutku keduanya cocok satu sama lain. Shen Rong segera menganggukkan kepalanya. Benar. Tentu saja bos perusahaan real estate bernilai miliaran layak untuk putri kita, dan kamu, Guan Qianjun, jangan lihat karakter moralmu, kamu sangat ceroboh. Kamu hanya pecundang. Sekalipun kamu bisa mendapatkan sejumlah uang, itu tidak bersih. Cepat atau lambat putri kita akan menderita kerugian besar jika dia tetap bersamamu. Dia benar-benar buta sekarang. Su Yufeng berkata dengan kasar, ya, putri kami benar-benar buta, tetapi sekarang kami memiliki Tuan Ning, akan lebih mudah untuk menanganinya. Tuan Ning sangat ramah tamah. Tampan dan tampan. Yusu Lin Feng. Dengan uang sebanyak itu, mungkin putri kita bisa mendapatkan kembali penglihatannya dan berhenti memperlakukan sampah sebagai harta karun. Ketika Ning Caishen mendengar ini, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya pernah mendengar bahwa Paman Shen dan Bibi Su membesarkan seorang putri cantik dan menawan, yang juga merupakan salah satu dari 4 dewi di kota Yunhai kami. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Ning Caishen, untuk mengenal Nona Shen. Bab 756. Kedua lelaki tua itu dengan cepat melambaikan tangan mereka dan berkata bahwa ini bukan kehormatan Ning Caishen, tetapi kehormatan putri mereka. Mereka banyak mengoceh dan mengucapkan kata-kata menjijikkan, memuji Ning Caishen hingga tingkat tertinggi di dunia. Tentu, tujuan akhirnya adalah berharap Ning Caishen tidak hanya dapat membantu mereka memenangkan rumah kecil yang indah di Yunhai Tiansu, tetapi juga mencoba mendapatkan diskon sebanyak mungkin. Ning Caishen tertawa gembira dan berkata, oke, bahkan patah tulang pun akan baik-baik saja. Sesuai kemampuan saya berjanji untuk membantu kalian berdua mencapai impian Anda. Jika kalian berdua memperkenalkan putri Anda kepada saya juga akan menyiapkan hadiah pertunangan yang sangat murah hati di masa depan.
Saya juga membeli sebuah villa bangsawan di Yunhai Tiansu, tetapi villa itu relatif kumuh dan tidak terjangkau atau terjangkau. Saya hanya menghabiskan lebih dari 300 juta. Segera, mata kedua tetua bersinar terang. Su Yufeng berkata, "Oh, sebuah villa bernilai lebih dari 300 juta yuan. Tuan Ning jelas merupakan pria super kaya. Jika putri kami bisa mengenal Anda, jika dia bisa menjadi pacar Anda, dia mungkin akan menikah dengan Anda. Kalau begitu dia pasti beruntung." Shenrong tersenyum cerah, "Iya, ada asap keluar dari kuburan leluhur." Guan Qianjun mendengar suara merinding tertiup angin. Dia memutar matanya, "Apakah Anda ingin pergi ke Yunhai Tiansu? Jika Anda ingin pergi, cepatlah. Saya tidak sabar untuk melihat apakah Tuan Ning benar-benar memiliki villa senilai lebih dari 300 juta yuan. Bisakah saya membantu Anda membeli rumah kecil di Yunhai Tiansu?" Saat dia berbicara, dia memandang Ning Caishen dengan penuh arti. Sebagai dewa perang tertinggi, penglihatan Guan Qianjun sangat tajam. Saya selalu merasa mata Ning Caishen agak aneh, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Ning Caishen menatapnya dan mencibir, "Oke. Nak, akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Aku tidak berani menyombongkan diri. Aku bisa tinggal di manor dan villa bernilai miliaran, tapi ratusan juta masih gerimis bagiku. Ayo pergi sekarang dan ambil mobilku." Su Yufeng berkata dengan dingin, "Guan Qianjun, kamu beruntung bisa mengendarai mobil mewah seperti Tuan Ning. Ayo pergi ke Yunhai Tiansu untuk melihat apakah kamu bisa tinggal di Haoyu Tianzuang yang bernilai miliaran. Tuan Ning bisa tinggal di villa bernilai ratusan juta." Shen Rongyan berkata dengan tegas, "Omong kosong. Guan Qianjun ini hanya berbohong dan membual. Jika bukan karena 20 juta putri kami ditipu olehnya, dia tidak akan menjadi apa-apa sekarang. Mereka yang bisa menyuap Yunhai Tiansu bisa berkeliaran di dalam dan melakukan banyak hal yang merugikan kita. Kali ini, biarkan Tuan Ning menamparkan wajahnya dengan baik. Biarkan dia membuka mata anjingnya dan melihat apa arti kehidupan orang yang benar-benar kaya." Dewa perang tertinggi mendengus dingin. "Brengsek. Beraninya kau menyebutku orang yang suka anjing. Jika itu orang lain, Guan Qianjun pasti sudah menamparnya. Saat ini, saya harus bersabar untuk Shen Feixue." Segera, Cadillac Ning Caishen tiba di Yunhai Tiansu. Guan Qianjun memejamkan mata untuk beristirahat dan melihat trik apa yang bisa dilakukan Ning Caishen. Tampaknya Ning Caishen benar-benar punya beberapa ide. Penjaga keamanan yang menjaga pintu memanggilnya Tuan Ning, segera membuka gerbang listrik dan memasukkan Cadillac-nya. Awalnya, kedua lelaki tua itu masih khawatir tidak bisa memasuki pintu ini. Bagaimanapun, bos Yunhai Tiansu telah berjanji bahwa mereka tidak hanya tidak diizinkan membeli rumah, tetapi mereka juga tidak diizinkan masuk. Sekarang setelah mereka masuk dengan lancar, mereka sangat bahagia karena kerutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajah mereka. Terutama Su Yufeng. Dia menunjuk ke hidung Guan Qianjun dan menyatakan dengan penuh kemenangan, "Apakah Anda melihatnya? Tuan Ning kita sangat kuat. Dia benar-benar dapat menarik semua orang. Jika dia memiliki kemampuan, silakan bicara dengan orang-orang di Yunhai Tiansu. Kami di sini dan ingin membeli rumah di sini. Mari kita lihat apakah mereka dapat menghentikan kami." Shenrong berkata dengan senang hati, "Ya. Saya pikir Tuan Ning adalah medali emas kita untuk menghindari kematian dan kartu trufnya. Jika dia ingin membawa kita masuk, dia bisa membawa kita masuk. Jika dia ingin membawa kita membeli rumah, dia bisa membeli rumah. Tuan Ning, kemana kita harus pergi sekarang?" Ning Caishen memandang Guan Qianjun yang duduk di kursi penumpang dengan penuh kemenangan, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke rumah saya untuk minum teh dulu, dan saya akan meminta konsultan penjualan dari Yunhai Tiansu untuk datang. Izinkan saya memperkenalkan kalian berdua pada rumah seperti apa yang dimiliki Yunhai Tiansu kami yang cocok untuk Anda. Tentu saja, jika Anda puas, saya pasti akan memberi Anda diskon sebanyak-banyaknya." "Lalu apa?" Ngomong-ngomong soal ini, dia sengaja memanjangkan nada suaranya. "Tidakkah ada yang mengatakan bahwa dia membeli Haoyu Tianzuang bernilai miliaran? Saya harap saya dapat memanfaatkannya dan menemuinya untuk melihat-lihat. Meskipun saya tinggal di Yunhai Tiansu, saya belum pernah ke Haoyu. Saya pernah melihat itu di Tianzuang. Bagaimanapun, itu adalah rumah paling mewah dan terkemuka di seluruh dunia. Bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk pergi. Aku harus meminta seseorang untuk melakukan ini." Saat dia berbicara, nadanya penuh ejekan. Guan Qianjun tersenyum tipis, "Baiklah, saya akan pergi ke tempat saya ketika saya sampai di tempat Anda. Namun,
Yang saya khawatirkan adalah, Tuan Ning, jika Anda memiliki sesuatu yang teduh dan terungkap. Sepertinya mangsa bodoh itu tiba-tiba menabrak senjata pemburu. Jangan salahkan pemburu itu karena bersikap kasar. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ning Caishen dengan penuh arti. Ning Caishen tidak bisa menahan gemetar, dan tiba-tiba merasa bersalah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Guan Qianjun, kamu sangat sombong. Pantas saja Paman Sen dan Bibi Su sangat membencimu. Kamu memang menjijikkan, tapi jika kamu jatuh ke tanganku, sudah kubilang, aku tidak akan mendapatkan hasil yang baik darimu. Kamu tahu, di Yunhai Tiansu ini, aku adalah pemilik wilayah. Kamu tidak bisa bermain-main dengan wilayahku. Guan Qianjun memamerkan giginya dengan geli. Oh, di Yunhai Tiansu, Anda sebenarnya mengatakan bahwa pemilik Haoyu Tianzuang, pemilik terbesar Tiansu, tidak bisa bermain lagi. Saya pikir Anda ingin bunuh diri. Ning Caishen mengerutkan bibirnya, menunjukkan sedikit rasa jijik, dan berkata dengan muram, kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa memainkan siapa sampai mati. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Dasar bajingan. Ning Caishen berkata saat mobil berhenti. Ia berhenti di sebuah villa milik bangsawan yang sangat mewah. Melalui pagar besi berlapis emas, terlihat sebuah kolam renang yang sangat besar di dalamnya, yang hampir bisa digunakan sebagai kolam kompetisi. Bunga, tanaman, dan pepohonan semuanya berharga. Paviliun dan paviliun semuanya cemerlang. Ada suasana mewah di mana-mana. Begitu mobil berhenti, pintunya tampak terbuka secara otomatis, dan segera setelah itu, dua barisan pelayan keluar, hampir mengelilingi seluruh Cadillac. Bahkan ada seorang pengurus rumah tangga cantik yang berjalan dengan kaki jenjang dan dengan hormat membuka pintu taksi. Dia juga berkata dengan suara yang sangat manis, Tuan Ning, selamat datang di rumah. Para pelayan dan penjaga keamanan di sekitar mereka semua berteriak serempak, selamat datang Tuan Ning pulang. Momentum ini luar biasa. Itu benar-benar gaya kerabat kaisar, dan itu membuat takut Su Yufeng dan Shen Rong yang duduk di belakang. Ning Caishen sangat bergaya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke. Tidakkah kamu melihat ada dua tamu terhormat di belakangku? Undang mereka segera. Lalu, buatkan teh terbaik, dapatkan makanan ringan terbaik, dan pastikan untuk menyapa tamu terhormatku Ning Caishen. Bersambung.